Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rianti dengan NIM 24650089. Pada video kali ini saya akan mereview tugas 2 yaitu mata kuliah manajemen proyek. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, dan lain-lain untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Lanjut kita ke kunci utama keberhasilan proyek. Yang pertama ada perancangan proyek yang komprehensif dan terintegrasi. Terus ada pengolahan perubahan yang terstruktur. Terus ada koordinasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak. Dan yang keempat ada monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Terus di sini ada proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama ada membangun project charter, yang kedua ada membangun preliminary scope statement, yang ketiga ada membangun project management plan, yang keempat ada mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, dan yang kelima ada monitoring dan controlling proyek. Yang keenam ada melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Terus yang ketujuh ada menutup proyek. Terus ada membangun project charter. Project charter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Keberadaan project charter dapat digunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Input yang dibutuhkan dalam membangun project charter antara lain adalah kontrak proyek, statement of work, interference, environmental, dan budaya organisasi. Oke, lanjut di informasi yang terkandung dalam project charter. Ada nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajer proyek beserta informasinya, ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget proyek, gambaran singkat mengenai tujuan proyek, ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, tanda tangan, dan kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholder. Di sini yang berikut ada membangun project preliminary scope. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasi pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Terus yang kedua ada preliminary scope statement, adalah scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup. Informasi yang terkandung dalam preliminary scope statement antara lain tujuan proyek, deskripsi proyek atau service, kriteria proyek yang akan diterima. Terus berikut ada membangun project management plan. Project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan tuntutan dalam eksekusi proyek. Project management plan ini dapat digunakan untuk manajer proyek, untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Terus ada atribut project plans. Project plans atau rencana proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Terus yang kedua ada sebuah proyek plan bukan sekadar ganti chart atau daftar tugas. Ia adalah paket dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Terus ada atribut project plans. Itu mencakup semua aspek proyek lingkup, waktu, biaya, dan kualitas, sumber daya, dan risiko komunitas dan pengendalian. Terus ada konsisten dan terintegrasi, dapat diukur dan dapat dilacak. Yang keempat ada realistis dan dapat dicapai. Yang kelima disetujui secara formal. Yang keenam fleksibel dan dapat beradaptasi. Yang ketujuh dikomunikasikan dengan jelas. Yang kedelapan berfokus pada hasil. Yang kesembilan membuat asumsi dan kendala. Dan yang kesepuluh adalah terkait dengan strategi organisasi.
Terus ada elemen-elemen umum dalam project plans. Gambaran umum mengenai proyek, deskripsi bagaimana proyek diorganisir, manajemen dan proses teknik yang digunakan dalam proyek. Terus ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek. Oke, lanjut kita ke manfaat penggunaan standar IN, yaitu yang pertama ada konsistensi, kelengkapan, komunikasi, dasar kontrol, yang kelima akuntabilitas. Terus ada contoh penerapan. Sini ada introduction, yaitu terus ada project organization, managerial process, teaching process, work package, dan standar IN. Standar ini masih relevan sebagai tempat dasar meskipun dalam praktik agile modern detailnya mungkin lebih dinamis dan terdokumentasi dalam bentuk project backlog dan sprint plan yang lebih fleksibel. Terus ada stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, atau inisiatif. Dokumen stakeholder analysis merupakan dokumen yang penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama dan organisasi stakeholder, perannya dalam proyek, fakta-fakta unik, level keterlibatannya, saran-saran untuk menjaga relasi yang dengan stakeholder. Terus ada tujuan stakeholder analysis, yaitu mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proyek, memahami persepsi, kepentingan, dan pengaruh masing-masing, yaitu memprediksi respon, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan. Keempat, mengelola konflik dan risiko, mengoptimalkan dukungan dan minimalkan perlawanan. Oke, lanjut kita di manfaat stakeholder analysis, yaitu meningkatkan kesuksesan proyek melalui dukungan stakeholder, mengurangi risiko konflik dan penolakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pengambilan keputusan, membangun hubungan jangka panjang, mengantisipasi dan mengelola asistensi. Terus ada proses stakeholder analysis, yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi stakeholder. Terus ada yang tahap kedua, analisis dan pemetaan stakeholder, yaitu menganalisis berdasarkan 2 dimensi utama. Terus ada yang ketiga, tahap penilaian dan prioritasi. Yang keempat ada pengembangan strategi keterlibatan. Terus ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan kerja yang telah digambarkan project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi eksekusi proyek karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek yang dihasilkan. Terus ada kepemimpinan dalam proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, memadu, dan memperdaya individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Terus ada ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif. Yang pertama ada visionary dan strategi thinking. Yang kedua ada emotional intelligence. Terus yang ketiga ada adaptive dan resilient leadership. Yang keempat ada servant leadership. Yang kelima ada decisive yet collaborative. Terus yang lanjut kita di what when work. Lanjut kita ke keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keterampilan penting dalam proyek eksekusi proyek adalah fase di mana rencana ini diwujudkan menjadi hasil nyata. Keberhasilan yang sangat tergantung pada kombinasi keterampilan teknis, hard skills, dan keterampilan profesional, soft skill dari manajemen proyek dan timnya. Yang pertama ada keterampilan kepemimpinan dan interpersonal. Yang kedua ada keterampilan operasional. Yang C itu keterampilan kognitif dan strategis. Nah, keterampilan penting dalam eksekusi proyek ada keterampilan kepemimpinan dan integrasi
interpersonal, yaitu satu kepemimpinan dan motivasi, yang kedua itu komunikasi efektif dan transparan, yang ketiga manajemen konflik dan negosiasi, yang keempat kecerdasan emosional, yang kelima keterampilan influence tanpa otoritas. Terus yang B itu keterampilan operasional dan teknis, yaitu satu perencanaan dan penjadwalan detail, yang kedua manajemen anggaran dan biaya, yang ketiga manajemen kualitas, yang keempat manajemen risiko proaktif, yang kelima manajemen vendor dan kontrak. Terus yang C itu keterampilan kognitif dan strategis. Yang pertama itu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yang kedua fleksibilitas dan adaptabilitas, yang ketiga perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Terus ada monitoring dan controlling proyek, termaksud di dalamnya mengumpulkan, mengatur, dan menyebarkan informasi kinerja proyek. Tools dan teknik ini yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, experience judgment, dan earned flow management. Output penting dari proses ini adalah rekomendasi, tindakan korektif atau proaktif. Terus ada integrat check control, termasuk di dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project plan. Tujuan utamanya itu menghindarkan perubahan. Yang pertama ada memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan akan membawa keuntungan. Yang kedua itu menentukan apakah perubahan sudah terjadi atau belum. Yang ketiga itu mengelola perubahan yang terjadi. Terus ada baseline is the approach project management plan plus a profit change. Sini ada kontrol perubahan dalam project IT. Yang pertama ada pendalaman lama, ada pandangan modern. Nah, terus berikut ada kontrol perubahan dalam proyek IT. Pemandangan lama, tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan, tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Pandangan modern yaitu manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Terus ada di sini ada sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, mengelola, dan mengkomunikasikan perubahan dalam proyek. Terus ini ada komponen utama sistem kontrol perubahan. Yang pertama ada prosedur dan alur kerja, yang kedua ada otorisasi dan tanggung jawab, yang ketiga ada dokumentasi dan pelacakan, yang keempat ada alat dan teknologi. Terus berikut ada change control board. Kelompok ini resmi atau formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. Terus ada CCB harus memberikan guidelines untuk persiapan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Terus ada anggota CCB biasanya terdiri atas stakeholders dari keseluruhan organisasi. Di sini ada proses atau siklus kontrol perubahan standar. Proses yang pertama itu ada identifikasi dan penggalian. Yang kedua ada analisis dan evaluasi. Yang ketiga ada keputusan dan persetujuan. Yang keempat ada perencanaan dan implementasi. Yang kelima verifikasi dan penutupan. Di sini ada jenis-jenis perubahan yang dikelola. Yang pertama ada perubahan lingkup, tambah atau kurangi fitur fungsi dan modifikasi requirements. Yang kedua ada perubahan jadwal, yaitu perpanjangan atau penyampaian timeline dan pergeseran milestone. Yang ketiga ada perubahan biaya, yaitu revisi anggaran atau perubahan harga material. Yang keempat ada perubahan kualitas, yaitu modifikasi standar atau spesifikasi dan perubahan acceptance kriteria. Yang kelima ada perubahan teknis, yaitu teknologi baru dan arsitektur berbeda. Yang keenam ada perubahan proses, yaitu metode kerja dan tools system. Ini adalah level sistem kontrol perubahan. Yang pertama ada level emergency change. Yang kedua level kedua itu standard change. Yang ketiga normal change. Contoh studi kasus. Skenario perubahan untuk menambah pembayaran via kris, proses sistem kontrol perubahan, dan pengajuan. Terus ada contoh, ada CCB review, anggota diskusi keputusan, ada implementasi dan verifikasi.
Terus ada manajemen konfigurasi. Cara menjamin bahwa deskripsi dan proyek yang dihasilkan sudah benar dan lengkap. Terus ada berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik produk berdasarkan fungsional dan desain fisik. Terus yang ketiga ada spesialis manajemen konfigurasi, bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan, serta mengemudi produk dalam rangka memverifikasi kesesuaian dengan requirements. Terus ada saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan, yaitu pandangan manajemen proyek sebagai sebuah proses komunikasi dan negosiasi, rencana menghadapi perubahan, bentuk sistem kontrol dan CCB, manfaat manajemen konfigurasi, prosedur, laporan lisan dan tulisan, manajemen proyek dan perangkat lunak, transparansi, komunikasi, prioritasi, dokumentasi lengkap, dan fleksibilitas. Terus ada saran-saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan, yaitu bypass proses perubahan tanpa melalui sistem format, ada analisis paralysis, terlalu lama mengenali perubahan kecil, CCB itu semua perubahan menunggu meeting bulanan, poor communication, stakeholder tidak tahu status perubahan, no learning, tidak mengevaluasi efektif sistem. Ada penutupan proyek. Hal yang dilakukan yaitu mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek tuntas atau tidak pada orang-orang tepat. Output utama dari penutupan proyek yaitu prosedur administrasi penutupan, prosedur penutupan kontrak, produk akhir, organizational proses and update. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.